Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini menarik banget yang mau kita bahas hari ini. Ada dua versi ini. Pertama, kapan DC pinjol datang ke rumah? Ini harus saya luruskan buat teman-teman semuanya karena dimanapun saya live, pertanyaan ini tidak pernah terputus untuk dipertanyakan oleh orang-orang kepada saya gitu loh. Yang kedua adalah setelah DC datang ke rumah, ini ada beberapa kasus juga, debt collector sudah berkunjung ke rumah dia. Sudah datang ke rumah dia dari pinjol-pinjol legal ya, mungkin dari Akulaku, dari Kredivo, Kredit Pintar dan lain sebagainya. Ya, apakah DC akan kembali lagi? Berarti dua versi. Pertama, kapan DC datang ke rumah? Kedua, apakah DC akan balik lagi ke rumah setelah dia datang? Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu karena supportan dan dukungan Anda itu yang menjadikan channel ini berkembang gitu loh. Jadi kalau Anda kira Medi Broni yang hebat, bukan. Tapi Andalah yang hebat yang selalu mendukung dan mensupport channel ini sehingga menjadi seperti ini. Ya, itu karena dukungan dari teman-teman semuanya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di sini atau menantikan jawaban dari pertanyaan Anda. Siapa di sini saya tanya dulu yang selalu bertanya kapan DC datang ke rumah? Ya mungkin saja Anda saat ini baru jatuh tempo di pinjol-pinjol legal seperti Kredit Pintar mungkin, atau bisa jadi dari Kredivo atau dari Akulaku. Tolong isi di kolom komentar siapa yang pengen menemukan jawaban kapan DC datang ke rumah. Habis itu lagi, siapa juga di sini yang sudah dikunjungi oleh debt collector dan habis itu juga mencari tahu apakah debt collector akan balik lagi. Silahkan Anda isi di kolom komentar, nanti saya bantu juga menjawab secara individunya dan yang jelas kita terangkan dulu per video ini. Oke. Kalau untuk gagal bayar di pinjol atau telat bayar di pinjol mungkin kita sudah nggak heran ya, bahkan orang yang galbay di pinjol itu jumlahnya sudah puluhan juta. Sudah banyak banget. Tapi sebelum mereka menyatakan galbay, kita sama-sama tahu. Sebelum mereka menyatakan tidak mampu bayar, kita sama-sama paham. Sudah berapa juta duit yang mereka habiskan sebelum mereka sampai di titik ini. Mungkin bisa saja untuk memperpanjang, untuk mencicil, untuk mungkin ada aja aset-aset yang sudah dijual, harta yang sudah digadaikan. Ya kita kan nggak tahu. Mungkin saja mereka sudah berada di titik mentok. Oke. Kita balik ke temanya. Kapan debt collector datang ke rumah? Ini adalah sumber masalah ketika telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar di pinjaman online. Ya, ini sumber masalahnya. Kenapa ini menjadi sumber masalah? Banyak banget orang-orang yang selalu salah kaprah dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Mereka ketika telat bayar, mereka selalu menyibukkan diri mereka untuk mencari tahu kapan DC datang ke rumah. Bahkan kepada saya atau kepada rekan-rekan saya yang lainnya yang juga ikut mengedukasi, mungkin pertanyaan kapan DC datang ke rumah mungkin sudah nggak asing lagi kalau dilontarkan oleh para orang yang galbay di pinjol. Kenapa? Ya, harusnya yang kita cari itu pertanyaannya kenapa, bukan jawaban buat mereka yang kita kasih tahu, tapi kita cari dulu kenapa, apa alasan mereka bertanya seperti itu. Pertama, saya selalu menyampaikan sama Anda, ini bukan akal-akalan saya saja, tapi saya sudah bertanya ke beberapa orang, bahkan puluhan sampai ratusan orang saya pertanyakan. Apa yang menjadi, apa yang memicu sehingga kamu bertanya kapan DC datang ke rumah? Seolah-olah DC yang datang ke rumah ini sangat menakutkan dan sangat menyeramkan. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ada yang menjawab pertama, dia tidak pengen suami dia tahu. Ya, itu yang pertama, jawaban yang pertama. Itu kalau saya bertanya waktu itu sama ibu-ibu. Dia tidak pengen suaminya tahu. Ada juga saya bertanya juga, dia tidak pengen orang tuanya tahu. Ya, ada juga yang memberikan jawaban dia tidak pengen teman-teman dia tahu. Berarti ada tiga versi. Ya, ada tiga versi. Pertama suami, kedua orang tua, ketiga teman-teman. Apa yang melandasi mereka menutupi semua ini? Ya, mungkin kalau bagi istri tidak pengen suaminya tahu karena takutnya mungkin diceraikan.
Ya, mungkin dia telah melakukan kesalahan yang besar. Takutnya nanti sang suami menduga si wanita ada pria idaman lain, misalnya gitu, yang dia biayai. Kalau enggak, ngapain dia berhutang? Kan itu asumsi yang selalu terjadi. Tiba-tiba nanti kalau suami tahu kita berhutang, kita langsung diceraikan dengan tuduhan berbagai macam. Habis itu sama orang tua. Kalau misalnya orang tua tahu kita berhutang, misalnya dia masih dengan status lajang misalnya gitu, takutnya orang tua menduga-duga dia pemakai narkoba, pemain judi online dan lain sebagainya, sehingga dia diusir dari rumah. Yang ketiga, jangan sampai tahu teman-teman, ini yang paling parah. Jangan sampai tahu teman-teman dia. Supaya apa? Supaya teman-teman dia tidak memvonis dia miskin, tidak memvonis melarikan hutang, supaya dia tetap dianggap oleh teman dia itu orang yang royalitasnya tinggi gitu loh. Ya, padahal keadaan sudah tidak baik-baik saja. Oke. Sampai di sini, buat teman-teman semuanya yang bertanya kapan Desi datang ke rumah, Anda harus taklukkan 3 hal ini dulu. Ya, taklukkan 3 hal ini. Pertama, tentang suami tadi, habis itu orang tua, habis itu teman-teman. Apa yang harus kita taklukkan? Coba terima kenyataan hari ini. Coba jujur kepada diri Anda sendiri. Tanyakan ke diri Anda, apa yang sedang Anda bohongi? Apa yang sedang Anda takutkan? Bukankah semua ini atas dasar kecerobohan kita dan kesalahan kita? Ya, harusnya Anda cari momen-momen tertentu untuk terbuka sama suami. Ini adalah orang, kalau bagi wanita ya yang sudah bersuami, ini adalah orang yang menanggung jawab diri Anda lahir dan batin. Walaupun Anda membayangkan sesuatu yang sangat mengerikan ketika Anda jujur sama suami, tapi tetap berpikiran positif. Saya pengennya seperti itu. Kenapa harus berpikiran positif? Apapun kesalahan yang terjadi sama istri, tidak terlepas dari kesalahan suami. Ya, di banyak kasus pernah saya tanyakan, kenapa Anda melakukan hal ini? Kenapa Anda tidak minta sama suami? Gaji suami pas-pasan, sementara ada biaya dengan jumlah yang besar yang harus dia keluarkan. Mungkin untuk biaya kuliah anak, biaya sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, tidak bisa dielakkan. Kalau dia minta sama suami, besar kemungkinan akan terjadi pertengkaran. Daripada terjadi pertengkaran, si istri mengambil inisiatif meminjam di pinjol. Dengan anggapan si istri pinjam-pinjol ini sama dengan pinjam bank. Ya, pinjamnya 10.000, balikinnya 10.500. Ternyata tidak. Pinjam 10.000, balikinnya 17.000. Akhirnya si istri ada ketidaksanggupan karena mengingat uang pas-pasan yang diberikan suami. Akhirnya terjadi apa? Terjadilah gali lubang tutup lubang. Akhirnya membesar. Ya, ini yang dicemaskan. Tapi buat si istri, saya pengen Anda jujur dan terbuka, apapun itu risikonya nanti. Ya, yang jelas Anda percaya aja, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Dengan Anda jujur sama suami, Anda akan membuang satu kalimat, kapan Desi datang ke rumah. Begitu juga dengan orang tua. Cari momen-momen tertentu, Anda harus cerita sama orang tua. Banyak alasan di luar sana menyampaikan, orang tua saya nggak bisa bang. Orang tua saya nggak bisa kagetan. Orang tua saya ada riwayat jantung dan segala macam. Ingat buat teman-teman semuanya, hidup dan mati seseorang itu di tangan yang maha kuasa. Bukan karena masalah Anda. Jadi jangan Anda kait-kaitkan orang tua Anda akan meninggal kalau ketahuan masalah Anda gak ada hubungannya. Justru orang tua Anda akan parah jantungannya kalau tiba-tiba ada deflektor yang datang ke rumah. Ya, makanya lebih baik dia tahu dari Anda, itu menyakitkan tapi dia menemukan jawaban. Daripada dia tahu dari orang lain tanpa Anda yang memberitahu. Ya, cari momen-momen tertentu untuk jujur sama suami dan orang tua. Habis itu sama teman dekat. Ini persetan soal teman dekat. Nggak peduli. Kalau memang iya ada teman dekat Anda, ya teman yang menemani Anda ketika susah, harusnya Anda tidak terjebak dong di dunia pinjol. Hutang 1 juta, 2 juta, kalau memang ada teman Anda kan bisa saling bantu. Kan kita di Indonesia ini saling gotong royong, kebersamaan. Ya, jadi teman yang Anda bela-bela itu, teman yang takut memvonis Anda miskin itu bukan teman yang layak untuk Anda jadikan teman yang akrab banget gitu loh. Anda harus pikirkan matang-matang. Ngapain Anda harus bersandiwara hanya menutupi bahwa Anda jangan sampai disampaikan miskin. Padahal fakta memang Anda miskin, duit sudah tidak ada. Apalagi yang mau disandiwarakan, otomatis akan menjadi beban berat bagi diri Anda.
Ya, ini teman ini baik teman kantor maupun siapapun. Bahkan ada lagi saya tambahin ya. Jangan sampai Desi datang ke kantor dan menelpon ke kantor. Takutnya saya dipecat, Bang. Takutnya saya diberhentikan, Bang. Satu-satunya kerjaan saya cuma ini. Oke, saya paham. Mencari pekerjaan memang sulit. Mencari pekerjaan tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ingat, siapapun Anda, dimanapun Anda bekerja hari ini, Anda sadari bahwa rezeki yang ada hari ini itu dari Yang Maha Kuasa, ya. Itu karena Tuhan menitipkan rezeki Anda melalui perusahaan itu. Bukan karena ijazahmu tamatan fakultas tinggi. Ya, bukan gelarmu yang tinggi, bukan pendidikanmu yang tinggi, tidak. Itu hanya sebatas persyaratan. Tapi rezeki yang sebenarnya Tuhan menitipkan melalui perusahaan itu. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Sekarang Anda percaya, kalau memang masih ada rezekimu di perusahaan itu, mau masalah sebesar apapun, kamu tidak akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Tapi kalau rezekimu sudah tidak ada masalah sama sekali, tiba-tiba kamu meminta resign dan kamu dipecat. Ya, contoh kasus COVID kemarin. Nggak ada masalah pinjol. Ya, tapi karena rezekimu di sana, tiba-tiba terjadi pengurangan karyawan. Kamu salah satunya. Ya, ini sadari buat teman-teman semuanya. Habis itu baru Anda balik lagi. Kapan Desi datang ke rumah? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, kapan Desi datang ke rumah? Itu hanya soal internal antara pelaku usaha jasa keuangan dan debt collector yang ditugaskan ke lapangan. Ya, Anda berharap saya menjawab? Atau ada di luar sana orang yang bisa menjawab? Pantas kita pertanyakan kapasitas dia. Kenapa dia bisa tahu persis kapan Desi datang ke rumah? Ya, ini orang bertanya bukan di satu daerah. Orang bertanya bukan di satu provinsi, tapi ada di puluhan provinsi di Indonesia ini. Ya, dia bertanya dan orang itu hafal persis debt collector akan datang jam sekian dan tanggal sekian di daerah sana. Saya rasa nggak ada orang yang tahu. Itu rahasia internal antara debt collector dengan si pinjolnya. Ya, jadi sampai ke ujung dunia pun Anda cari itu, tidak akan Anda temukan jawabannya. Kalau Anda pengen bertanya, kapan Desi datang ke rumah, tanyain ke aplikasinya langsung. Kapan Anda perintahkan debt collector lapangan untuk ke rumah saya? Di daerah ini, kecamatan ini. Ya, tanyakan sama aplikasinya. Aplikasi yang tahu. Ya, jadi nggak ada orang yang tahu. Anda paksain sama saya, Bang Medi jawab dong kapan Desi datang ke rumah. Ada nggak Desi daerah sini? Nggak akan Anda temukan jawabannya. Ya, dan inilah pemicunya kenapa Anda bisa masuk dalam dunia penipuan. Ketika Anda bertanya, saya telat bayar nih di aplikasi A misalnya. Kira-kira Desinya datang nggak? Dan kapan Desi datang ke rumah? Anda selalu bertanya soal itu. Pasti orang-orang yang ingin menipu Anda membesar-besarkannya. Kamu bayar itu cepat, itu bahaya itu. Hampir semua Indonesia, di seluruh Indonesia, itu ada debt collectornya. Bayar aja cepat. Padahal bukan bayar itu tujuan dia. Mana datamu? Ayo pinjam lagi ke pinjol lain. Ya, emang siapa dia tahu persis debt collector akan datang hari itu di daerah itu? Ini satu Indonesia loh orang yang bertanya. Bukan di satu tempat. Ya. Sedangkan di satu tempat aja belum ada jaminan debt collector kapan pastinya akan datang ke rumah. Tidak ada orang yang tahu. Ya, kecuali Anda bertanya ke pihak aplikasinya sendiri. Itu baru jelas. Ya, itu buat teman-teman semuanya yang bertanya kapan Desi datang ke rumah. Habis itu Anda juga bertanya juga, Desi sudah datang ke rumah saya, Bang. Di beberapa daerah. Selalu bertanya, kira-kira Desinya datang lagi nggak ya, Bang? Ya, Anda memaksa saya untuk menjawab. Memaksa saya untuk menjawab gitu loh. Saya bilangin nanti, iya kemungkinan dia akan datang lagi. Karena hutangnya belum Anda bayar. Takutnya nggak datang. Anda bilangin saya, Bang Medi, kemarin Bang Medi jawab dia akan datang lagi karena hutang nggak saya bayar. Nyatanya Bang, ini udah 1 tahun, udah 2 tahun nggak datang-datang lagi mereka. Akhirnya saya yang dibilang bohong. Saya bilangin mereka nggak akan balik lagi itu. Karena dia tahu Anda gak ada duit. Tiba-tiba dia balik. Jadi pertanyaan yang Anda lontarkan itu, setelah debt collector datang, apakah kemungkinan dia datang lagi ke rumah saya? Itu pertanyaan jebakan. Makanya ketika ada debt collector yang berkunjung, pertegas di sana.
Pertegasnya seperti apa? Kalau mampu bayar habis-habis bunga plus dendanya. Kalau tidak mampu hentikan semua pembayarannya. Sampaikan ke mereka, saya sudah tidak mampu. Anda bolak-balik pun ke sini, duit saya nggak akan ada. Percuma Anda capek-capek. Mendingan sampaikan ke perusahaan Anda bahwa saya tidak mampu lagi bayar. Saya mempersiapkan diri saya untuk menerima risiko apapun itu yang diterapkan oleh perusahaan Anda. Tegaskan seperti itu. Ya, dan jangan lupa juga, ini selalu lupa dari teman-teman semuanya, ketika ada kunjungan dari debt collector ke rumah Anda, coba diperiksa dulu mulai dari ID card mereka, surat kuasanya, sertifikat profesi penagihannya. Jangan buru-buru takut, jangan buru-buru gemetar. Ya, nanti kalau saya ngomongin kayak gini, Bang Medi pernah galbay nggak sih? Itu pula yang dia tanyain gitu loh. Ya, kalau itu yang Anda tanyain, kapan ini mau selesainya? Ya, kalau Anda pengen tahu saya pernah galbay atau tidak, tonton lagi video saya 2019. Di sana sudah saya jelaskan. Dan lagian, ya, untuk kita memberikan edukasi, kita memberikan pencerahan, bukan berarti kita harus jadi pelakunya dulu. Contoh, saya menyampaikan, weh jangan mencuri. Mencuri itu tidak baik. Apakah saya harus jadi pencurinya dulu? Baru saya bisa menasihati orang itu. Habis itu saya sampaikan, Anda kalau seperti ini, saya tangkap gitu loh. Apakah saya harus menjadi polisi dulu untuk mengamankan tindakan kejahatan? Ya. Dan polisi yang menangkap bandar narkoba, apakah polisi harus jadi bandar dulu? Jadi nggak logis juga pertanyaan teman-teman seperti itu. Ya, sekarang praktekkan aja dalam diri Anda. Kalau pas pergunakan, kalau nggak pas ya udah. Dengar aja, itu banyak itu di luar sana bertanya, Bang Medi pernah galbay nggak sih? Pernah galbay nggak sih? No, tengok semuanya. Orang-orang yang memberikan edukasi itu tanyain semuanya. Pernah galbay apa tidak? Sebenarnya poinnya bukan di sana. Selagi kemampuan dia nyambung, logika dia pas dan rasanya bisa membantu hidup Anda, ya sudah pakai aja itu gitu loh. Ngapain kita sibuk-sibuk gini bikin capek Anda aja. Ya. Itu jawaban dari saya buat teman-teman yang bertanya, kapan DC datang ke rumah? Dan setelah DC datang ke rumah, apakah kembali lagi? Kurang lebih seperti itu jawabannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Tidak ada lagi yang bertanya-bertanya seperti ini. Ketakutan-ketakutan seperti ini, sudah saatnya kita memulihkan hidup kita. Karena hidup kita ini sudah hancur-hancur gara-gara pinjaman online. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.